Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Alfarani Ranta Putra dengan NIM S11 2022 Di sini saya akan mempresentasikan responsi saya. Nah, di awal ini adalah mengimport semua library-nya, lalu di bagian sini itu untuk mengupload file di datasetnya. Saya menggunakan dataset diabetes. Nah, di bagian sini itu untuk memuat eh, datasetnya ke dalam data frame. Lalu di sini DF itu untuk menampilkan 5 data. Pertama untuk memastikan data berhasil dimuat. Lalu di bagian ini ada di sini tuh, nah di DF set ini untuk menampilkan jumlah baris dalam kolom. Nah, ini lalu DF info untuk menampilkan tipe data dan memastikan tidak ada missing value experience. Nah, lalu di DF district itu untuk menampilkan statistik dasar seperti mean, median, terus standar deviasi untuk setiap fitur numeriknya. Nah, di bagian ini itu untuk menghitung jumlah data pada kelas target. Nah, di sini itu 0 itu tidak terkena diabetes, ada 500 orang, dan satu itu yang diabetes, itu 268. Nah, di sini itu untuk menunjukkan hubungan antar fitur. Nah, kan di sini kan tadi kan 500 orang yang tidak terkena diabetes dan 268 orang yang diabetes. Nah, di bagian ini tuh untuk menunjukkan untuk menampilkan distribusi kelas diabetes dan non diabetes. Kebaliknya ini tuh kalau ini untuk menunjukkan hubungan antar fitur. Nah, itu untuk membantu mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap target. Lalu ke ini, nilai-nilai ini tuh untuk mengecek jumlah nilai 0 pada fitur medis. Nilai 0 nilai ini dianggap tidak lagi secara medis dan dia diperlakukan sebagai missing value terselubung. Lalu di bagian processing data, nah di DF ini, nah itu tuh untuk menghubungkan nilai 0 menjadi none agar dapat diproses sebagai missing value. Lalu di DF yang ini, nah itu tuh mengisi nilai yang hilang dengan median. Nah, satu median itu dipilih karena lebih tahu terhadap outlier. Lalu di bagian ini tuh pemisah fitur dan target. Nah, ya, teks itu input yang yaitu level target. Nah, terus di bagian ini, dan itu trend dan task split. Nah, itu jadinya itu datanya itu dibagi 80% latih dan 20% uji. Nah, lalu ini untuk scaling. Scaling ini diterapkan agar fitur memiliki skala yang sama. Terus modeling inflasi. Nah, modeling inflasi ini saya menggunakan model
Regression, regis, regio, regression, regression, lalu random forest, terus random forest, terus SVM. Nah, ini konfirmatriknya di logistik regression, terus positifnya 82, ini ini di logistik regression ini akurasinya ada 71%, lalu di random forest ada 78%, lalu SVM 74%. Nah, lalu di nah ini di perbandingan modelnya. Jadi ini untuk membandingkan model mana yang belum. Ini untuk membandingkan model saja. Nah, di random forest ini akurasinya ada 77%, SVM ada 74%, terus logistik regression itu 70%. Nah, nah ini untuk menentukan perbandingannya. Nah, ini di optimasi model. Dan di optimasi model ini akurasi yang paling bagus tuh random forest. Ini 28%. Ini untuk optimalisasi operasi, optimasi model. Ini itu akurasinya 78%. Nah, ini grading random forest. Nah, lalu ini grading random forest itu akurasinya 70%. Lalu ini dievaluasi setiap optimasi. Nah, di sini akurasinya 75%. Nah, ini model yang paling bagus untuk dataset diabetes ini adalah random forest. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.